Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang penyebab hidup kita sial dan menjadi miskin. Apa yang saya sampaikan ini berdasar pada kitab Ta'limul Muta'allim pada halaman ke-43 pada faslun fima yajlibur rizqah wa ma yamna'ur rizqah wa ma yasidu fil umrih wa ma yankusu. Namun pada kesempatan kali ini saya khusus akan berbicara tentang penyebab-penyebab kita menjadi sial dan hidup kita menjadi miskin. Oleh sebab itu, apa yang saya sampaikan ini nanti bagi sahabat-sahabat yang ingin rezekinya lancar, yang ingin hidupnya semakin meningkat, semakin berubah menjadi lebih baik, maka hendaklah menghindari apa yang saya sampaikan ini, jangan sampai dilakukan. Dalam kitab ini disampaikan bahwa penyebab utama seseorang itu sulit untuk mendapatkan rezeki, baik berupa uang atau lain-lain sebagainya, bahwa di sini disampaikan sebuah hadis. Kiai Musonif mengutip sebuah hadis, innartika badzambih sababu hirmanir rizki khususon al-kidhbu, bahwa pelaku dosa atau pelaku maksiat, orang yang sering melakukan maksiat, orang yang sering melakukan dosa, maka dia dosanya tadi itu akan menjadi pencegah untuk datangnya rezeki kepadanya. Artinya menjadi penghambat kelancaran rezeki bagi orang tersebut. Terutama adalah dosa berbohong. Dosa berbohong ini sangat-sangat bisa menyebabkan seseorang hidupnya menjadi sial dan menyebabkan dia hidupnya menjadi miskin. Selain dari banyak berbuat dosa, penyebab orang menjadi hidupnya sial dan miskin itu di sini disampaikan, dan kadang-kadang ini sering kita lakukan. Apa? Yaitu naumus subhati, sering tidur pagi. Jadi hitungan pagi ini setelah subuh sampai terbitnya matahari. Jadi usahakan sahabat-sahabat sekalian, ketika ingin rezekinya lancar, maka jangan tidur setelah subuh sampai matahari nanti terbit, dan tunggulah sholat duha. Waktu sholat duha, maka setelah itu sahabat-sahabat sekalian yang biasanya melek malam, maka silahkan istirahat. Selain dari tidur pagi yang menyebabkan seseorang menjadi miskin adalah wa kathratun naumi, orang yang terlalu banyak tidur. Jadi siang dan malam itu hanya diisi dengan tidur. Maka orang yang seperti itu hidupnya akan menjadi sial dan bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi idealnya orang tidur itu sehari semalam adalah 8 jam. Jadi kalau kurang dari itu lebih baik, tapi jangan sampai tidur hanya 3 jam sehari semalam, karena itu mengurangi kesehatan kita. Sehingga paling tidak sehari semalam itu kita tidur 4 jam, separuh dari ketentuan 8 jam tersebut. Selanjutnya yang bisa menyebabkan orang itu menjadi sial dan miskin itu adalah wanaumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang. Ini kadang tidak kita sadari, seseorang yang tidur dengan tidur telanjang, maka di dalam kitab ini disampaikan yaitu turisul fakro, bisa menyebabkan kefakiran. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Sehingga
bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin tidur, umpamanya cuaca lagi panas, maka sahabat-sahabat jangan sampai uryanan, artinya tidak memakai pakaian sama sekali, minimal berpakaian yang menutup aurat. Atau kalau memang mau buka baju, maka sahabat-sahabat sekalian memakai selimut sebagai kemulan untuk tidur. Jadi yang dimaksud dengan wanaum uryanan ini tidak memakai baju sehelai pun di badannya. Sehingga hal yang demikian itu bisa menyebabkan seseorang menjadi miskin dan hidupnya dipenuhi dengan kesialan. Selanjutnya wal bauluh uryanan. Begitu juga ketika seseorang kencing, dia kencingnya dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan telanjang. Oleh sebab itu, ketika kita masuk ke kamar mandi, umpamanya mau mandi, maka jangan melepas baju semua. Jadi ketika masuk kamar mandi, kencing dulu, baru ketika sesudah kencing, ketika kita sudah membersihkan, sudah toharoh, maka kita buka baju ketika kita ingin mandi. Jadi kencing, berdiri, dan telanjang itu menyebabkan seseorang menjadi sial dan hidupnya menjadi miskin. Selanjutnya yang bisa membuat seseorang itu sial dan hidupnya menjadi miskin adalah wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Nah, ini kadang-kadang sering dilakukan oleh seorang yang sudah mempunyai pasangan atau suami istri. Ketika sudah melaksanakan hubungan suami istri, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian jangan sampai makan sebelum sahabat-sahabat sekalian mensucikan diri atau mandi jinabah. Kenapa? Ketika sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan junub makan, dalam keadaan belum suci makan, maka hal yang demikian itu akan menjadikan dirinya orang yang sial dan bisa menyebabkan hidup dalam keadaan kemiskinan. Wa muttaqian ala jambin, begitu juga yang menyebabkan seseorang itu menjadi sial dan miskin, makan sambil tidur miring. Jadi kadang-kadang ada orang yang sambil tidur miring kemudian makan. Hal yang demikian dalam kitab Taklimul Muta'alim ini disampaikan bisa menyebabkan seseorang itu hidupnya sial dan hidupnya akan menjadi miskin. Wattahawunu bisuqatil ma'idati. Selanjutnya yang membuat seseorang itu menjadi sial dan bisa menyebabkan dia menjadi miskin adalah membiasakan diri makan dan membiarkan butirnya berserakan. Artinya menyepelekan butir yang jatuh dari piringnya. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat makan, maka hendaklah jangan sampai ketika kita makan ada makanan jatuh, itu kita tidak mengambilnya. Walaupun kita tidak memakannya, umpamanya jatuh ke bawah, maka kita ambil, letakkan di wadah. Kemudian ketika kita tidak bisa memakannya karena faktor kotor, maka kita bisa memberikan ke hewan atau yang lain sebagainya. Jangan sampai makanan yang kita makan itu jatuh, kemudian kita biarkan begitu saja. Kenapa? Karena kita itu tidak menghormati makanan tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang membiasakan hal yang demikian, yang membiarkan menyepelekan sesuatu yang jatuh dari makanan kita, seperti butir, kemudian kita biarkan, maka hal yang demikian itu bisa menyebabkan dirinya itu menjadi sial dan menjadi miskin.
Makanya orang dahulu itu ketika makan itu sangat hati-hati dan sering berpesan kepada cucunya, ketika makan nasi maka harus dihabiskan. Jangan sampai ada satu butir pun yang jatuh dari piringnya atau tidak termakan dari piringnya. Kenapa? Karena kepercayaan orang dulu, dalam satu piring itu pasti ada butir, yang butir tadi itu katanya orang terdahulu datang dari surga yang penuh barokah. Makanya ada olah al-baqi barokatun. Jadi sisa itu kadang-kadang mengandung barokah. Jadi jangan-jangan yang mengandung barokah yang kita makan dari nasi tadi ada pada butir yang jatuh. Sehingga jangan sampai ketika kita makan butir yang jatuh tidak kita ambil. Atau ketika kita makan jangan sampai tersisa di piring. Karena khawatir yang barokah itu ada yang di sisa itu. Sehingga orang terdahulu ketika makan, ketika oleh orang lain tidak dimakan, artinya makanannya disisakan, maka dia berdalil al-baqi barokatun. Jadi sisanya itu adalah barokah. Sehingga bisa menyebabkan orang lain itu menghabiskan sisa-sisa makanan tadi itu. Selanjutnya yang membuat seseorang itu menjadi sial dan menjadi menjadi miskin adalah wal masyu kudamal masyayikh, yaitu berjalan di depan orang tua. Ini penting sekali disampaikan bahwa berjalan di depan orang tua, baik orang tua kita, guru kita, atau orang yang lebih tua, itu jangan sampai kita mendahului mereka. Jadi ketika kita berjalan, maka hendaklah yang tua dulu didahulukan, atau guru kita didahulukan, atau orang yang lebih tua daripada kita. Kecuali ketika kita sudah meminta izin, umpamanya kita ke susu atau kita ke buru, maka kita minta izin untuk berangkat duluan atau mendahului mereka. Hanya adab santun, sopan santun tempo dulu itu ketika kita berjalan lebih cepat dari orang lain, kita pasti minta izin. Atau ketika kita naik motor, kita menyalip seorang, kita juga minta izin. Kenapa? Karena ketika kita tidak seperti itu bisa menyebabkan kita menjadi hidup sial dan bisa menyebabkan kita hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan dari atas sampai mendahului orang yang lebih tua dalam berjalan, atau ketika duduk ada jangan sampai lebih mendahului dari orang yang lebih tua sampai ke situ, maka kita jangan sampai melakukan itu semua. Kenapa? Ketika kita melakukan itu semua, ya kita bisa hidupnya menjadi sial dan menyebabkan kemiskinan. Jadi betapa banyak orang yang mengamalkan amalan untuk bisa menjadi kaya, betapa banyak orang yang mengamalkan pesugihan secara islami, namun semuanya itu tidak bisa mereka wujudkan. Kenapa? Jangan-jangan ini semua dilakukan oleh orang yang ingin kaya sehingga tidak kaya-kaya. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dijauhi oleh rezeki, menyebabkan dirinya menjadi hidup sial. Jadi orang kaya itu harus bejo dulu, ketika bejo baru berusaha sehingga akan menjadi orang kaya. Berikhtiar dan berdoa itu adalah kunci kesuksesan, dan hindari sesuatu yang menjadi penghalangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.